Hai teman-teman, apa kabar semua? Balik lagi bersama saya Ihsa Akbar Ramadan, seorang mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi jurusan Teknik Elektro. Hari ini kita bakal bahas salah satu mikrokontroler yang cukup legendaris dan sering banget dipakai di dunia elektronika, yaitu PIC-16F877A. Kalau kamu lagi belajar sistem embedded, otomasi, atau Arduino, mengenal PIC ini penting banget karena dia adalah otak yang bekerja di balik banyak alat elektronik yang sering kita temui. Jadi, apa sih sebenarnya PIC itu? PIC adalah singkatan dari Peripheral Interface Controller. Mikrokontroler ini dikembangkan oleh Microchip Technology dan menjadi salah satu keluarga mikrokontroler paling populer di dunia. PIC terkenal karena tiga hal utama: cepat, mudah diprogram, dan hemat daya. Bahkan, banyak mahasiswa dan teknisi memilih PIC karena dokumentasinya lengkap dan dukungan komunitasnya luas banget. Nah, dari sekian banyak seri PIC yang ada, PIC-16F877A adalah yang paling sering digunakan di dunia pendidikan dan proyek-proyek elektronika dasar hingga menengah. Sebelum kita bahas yang spesifik ke PIC-16F877A, yuk kita lihat dulu karakteristik umum dari keluarga PIC. Pertama, PIC menggunakan arsitektur Harvard. Artinya, memori program dan memori data dipisahkan. Jadi proses baca dan tulis bisa dilakukan bersamaan. Inilah yang bikin PIC lebih cepat dibanding arsitektur von Neumann. Kedua, PIC memakai konsep RISC, Reduced Instruction Set Computer. Jadi, jumlah instruksinya sedikit tapi sangat efisien dan cepat dieksekusi. Kebanyakan instruksi hanya butuh satu siklus clock untuk diselesaikan. Keren, kan? Selain itu, PIC juga punya watchdog timer, yaitu semacam pengawas yang otomatis mereset sistem kalau program tiba-tiba hang. Fitur ini sangat penting buat alat-alat otomatis biar tetap berjalan stabil. Sekarang kita masuk ke bagian keluarga PIC. Microchip membagi PIC menjadi beberapa kelas, dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih. PIC 10 dan PIC 12. Ukurannya kecil, cocok buat aplikasi ringan. PIC 16, kelas menengah, fitur lengkap, dan paling banyak dipakai di kampus dan industri kecil. PIC-18 performanya lebih tinggi, bisa diprogram pakai bahasa C dengan mudah. PIC-24 dan DSPIC sudah 16 bit, biasanya untuk kontrol motor atau pengolahan sinyal digital. Dan terakhir PIC-32, arsitekturnya 32 bit, biasanya untuk aplikasi kompleks seperti audio atau sistem tertanam skala besar. Nah, PIC-16F877A ada di kategori PIC-16 dan inilah tipe yang sering banget dijadikan bahan eksperimen dan proyek karena fitur-fiturnya lengkap tapi tetap mudah digunakan. Sekarang kita bahas bagian paling menarik, arsitektur internal PIC-16F877A. Di dalam chip kecil ini terdapat beberapa komponen utama: otak CPU, Central Processing Unit. Processing Unit bertugas mengeksekusi semua instruksi dari program. Memori terdiri dari flash memory untuk menyimpan program, RAM untuk data sementara, dan EPROM untuk data yang ingin tetap tersimpan walau listrik mati. Timer counter. Ada 3 buah timer yang bisa digunakan untuk mengatur waktu atau membuat delay. Modul komunikasi seperti USRT untuk komunikasi serial, serta SPI dan I2C buat koneksi ke perangkat lain. ADC, Analog to Digital Converter, ini fitur yang keren banget. Dia bisa membaca sinyal analog, misalnya dari sensor suhu, dan mengubahnya jadi data digital yang bisa diproses mikrokontroler. Dan jangan lupa, sistem interrupt juga ada di dalamnya. Jadi kalau ada kejadian mendadak seperti tombol ditekan, mikrokontroler bisa langsung bereaksi tanpa harus menunggu program utama selesai. Sekarang kita bahas soal pin dan minimum sistem PIC-16F877A. Mikrokontroler ini punya 40 pin
yang terbagi jadi 5 port utama, port A, B, C, D, dan E. Setiap port bisa diatur sebagai input atau output, tergantung kebutuhan. Beberapa pin penting diantaranya, VDD dan PSS sebagai sumber daya dan ground, MCLR sebagai pin reset, OSC1 dan OSC2 untuk kristal osilator, dan port-port lainnya yang bisa dihubungkan ke sensor, LED, LCD, dan perangkat lainnya. Nah, untuk membuat PIC 16F877A bisa bekerja, kita butuh minimum sistem. Komponen dasarnya cuma beberapa, sumber daya 5 volt, kristal osilator, biasanya 4-20 MHz, dua kapasitor kecil di sekitar kristal, tombol reset di pin MCLR. Kalau semua itu sudah terpasang, maka PIC sudah siap dijalankan dan bisa diprogram untuk berbagai fungsi. Jadi, bisa kita simpulkan kalau PIC 16F877A adalah mikrokontroler kelas menengah yang tangguh, efisien, dan fleksibel. Dengan kombinasi arsitektur Harvard dan sistem RISC, dia bisa bekerja cepat dengan konsumsi daya rendah. Fitur-fiturnya lengkap banget, mulai dari ADC, timer, EE, PROM, hingga komunikasi serial. Itulah alasan kenapa mikrokontroler ini sering dijuluki sebagai pintu gerbang dunia embedded system bagi pelajar dan teknisi. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang mikrokontroler PIC 16F877A. Kalau kamu tertarik mendalami lebih jauh, nanti kita bisa bahas cara pemrogramannya dan contoh proyek nyata seperti sistem sensor, LCD, atau kontrol motor. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar elektronika.